Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are always healthy and happy. Okay, now we will learn about fraction number part 2. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bilangan pecahan bagian kedua. Untuk itu, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Semoga dengan membaca doa kita dipermudah dalam mempelajari materi kali ini. Dan tentunya materi yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, selanjutnya mari silahkan langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang fraction number, bilangan pecahan bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini yang akan kita pelajari ada pecahan murni, pecahan tidak murni, pecahan campuran, dan nanti ada pecahan negatif. Untuk itu, mari kita mulai. Materi yang pertama yaitu pecahan murni atau dalam bahasa asingnya proper fraction. Anak-anakku, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah sekilas membahas tentang pecahan murni. Mari kita lanjutkan kembali. Anak-anakku semuanya, bagaimana? Masih ingat nggak apa itu pecahan murni? Betul sekali, pecahan murni itu adalah pecahan dengan nilai pembilang itu kurang dari nilai penyebutnya. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini berlaku ketika pembilang dan penyebut bernilai positif semua. Sehingga berakibat bahwa pecahan murni itu pasti bernilai kurang dari 1. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ada 7/9 merupakan pecahan murni. Karena apa? Karena pembilang yaitu 7 kurang dari penyebutnya yaitu 9. Yang kedua ada pecahan 8/10. Juga merupakan pecahan murni karena pembilang 8 itu kurang dari penyebutnya yaitu 10. Sampai di sini sudah paham ya anak-anakku semuanya? Cakupan materi yang kedua yaitu berkaitan tentang pecahan tidak murni atau dalam bahasa asingnya improper fraction. Nah, sebelumnya anak-anakku semua sudah paham ya apa itu pecahan murni. Nah, sekarang pecahan tidak murni itu kebalikan dari pecahan murni, yaitu pecahan dengan nilai pembilang itu lebih besar atau sama dengan penyebutnya. Sama seperti pecahan murni, pecahan ini berlaku ketika pembilang dan penyebut bernilai positif. Sehingga untuk pecahan tidak murni itu pasti bernilai lebih besar atau sama dengan 1. Untuk gambaran anak-anakku semua, yuk perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ada pecahan 9/5 merupakan pecahan tidak murni karena pembilang di sini 9 itu lebih besar dari 5 sebagai penyebutnya. Selanjutnya ada juga pecahan 4/3. Di sini juga termasuk dalam kategori pecahan tidak murni. Kenapa? Karena 4 sebagai pembilang nilainya lebih besar daripada 3, yaitu sebagai penyebutnya. Lebih lanjut untuk kasus seperti 1/1, 2/2, 3/3, dan seterusnya bahkan sampai 1000/1000 itu juga merupakan pecahan tidak murni. Kenapa? Karena pembilang nilainya sama dengan penyebutnya. Sampai sini anak-anakku sudah paham semua ya apa itu pecahan tidak murni. Selanjutnya mari kita masuk dalam materi yang ketiga yaitu pecahan campuran.
dalam bahasa asingnya yaitu mixed fraction. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, apa itu pecahan campuran? Yaitu pecahan tidak murni yang ditulis dalam bentuk gabungan antara bilangan bulat dan juga pecahan. Bentuk umumnya seperti ini. C plus A per B, di mana C-nya merupakan bilangan bulat dan A per B itu merupakan pecahan, atau biasanya atau seringkali ditulis dengan C A per B. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya bagaimana ya ketika kita ingin merubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran? Benar sekali, caranya adalah untuk bilangan bulat pada pecahan campuran merupakan hasil bagi dari pembilang oleh penyebut pada pecahan biasa atau pecahan sebelumnya. Sedangkan untuk pembilang pada pecahan campuran diperoleh dari sisa pembagian pembilang oleh penyebut pada pecahan sebelumnya atau pecahan biasa. Dan untuk penyebut pada pecahan campuran sama dengan penyebut pada pecahan biasa yang sebelumnya. Sebagai contoh, nyatakan pecahan 13/5 sebagai pecahan campuran. Mari kita selesaikan bersama-sama. Di mana 13/5 itu berarti 13 dibagi 5. Di mana ketika 13 dibagi 5 itu akan menghasilkan 2, akan tetapi sisa 3. Sehingga diperoleh 13/5 itu sama dengan ketika kita tuliskan dalam bentuk pecahan campuran yaitu 2 3/5. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana ya ketika kita ingin merubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa? Betul sekali, caranya yaitu ketika pecahan campuran bentuknya C A per B, maka pecahan biasa bisa kita peroleh dengan cara B kali C ditambah A per B. Sekali lagi, ketika bentuk pecahan campurannya adalah C A per B, maka pecahan biasanya berubah menjadi B kali C ditambah A per B. Sebagai contohnya yaitu nyatakan pecahan 2/5/6 sebagai pecahan biasa. Mari kita selesaikan bersama-sama. 2/5/6 itu bisa kita rubah menjadi 6 kali 2 ditambah 5, itu nanti posisinya sebagai pembilang per 6. Penyebutnya tetap, sehingga diperoleh 6 kali 2 sama dengan 12 ditambahkan 5 per 6, sehingga diperoleh 17/6. Akibatnya 2/5/6 bentuk pecahan biasanya sama dengan 17/6. Sampai di sini paham ya anak-anakku semua? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Untuk materi yang keempat yaitu pecahan negatif atau dalam bahasa asingnya negative fractions. Nah, anak-anakku semuanya, kira-kira pecahan negatif itu apa ya? Benar sekali, pecahan negatif itu merupakan lawan dari pecahan positif. Secara umum, setiap pecahan positif A per B pasti mempunyai lawan yang merupakan pecahan negatif, yaitu negatif A per B. Sebagai ilustrasi, perhatikan garis bilangan berikutnya ini. Yaitu di sini ada sebuah garis bilangan di mana ada bilangan bulat dan juga ada bilangan pecahannya di sini.
Dimana seperti halnya di bilangan bulat, bahwa bilangan pecahan yang positif letaknya ada di sebelah kanan, sedangkan bilangan yang negatif letaknya di sebelah kiri. Anak-anakku yang hebat, sebagai contoh permasalahan terkait pecahan negatif, mari perhatikan contoh berikut ini. Bandingkan pecahan negatif 3/4 dan negatif 5/7. Masih ingat ya anak-anakku semua, ketika kita ingin membandingkan dua buah pecahan, kuncinya yaitu kita harus samakan dulu penyebutnya. Di mana penyebut untuk pecahan ini ada 4 dan 7, sehingga kita samakan menjadi 28. Nanti setelah itu baru kita bandingkan pembilangnya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Negatif 3/4, ketika kita ingin merubah 4 menjadi 28, maka kita harus mengkalikan dengan 7. Oleh sebab itu, negatif 3/4 sama dengan negatif 3 kali 7 per 4 kali 7. Diperoleh negatif 21 per 28. Sedangkan negatif 5/7 kita ubah menjadi berpenyebut 28, maka perlu dikalikan dengan 4 untuk masing-masing pembilang dan penyebutnya. Sehingga diperoleh negatif dari 5 kali 4 per 7 kali 4 sama dengan negatif 20 per 28. Karena 21 per 28 bilangan positifnya itu lebih besar dari 20 per 28, maka untuk bilangan pecahan negatifnya itu kebalikannya, sehingga diperoleh negatif 21 per 28 kurang dari negatif 20 per 28. Akibatnya bahwa negatif 3/4 itu nilainya kurang dari negatif 5/7. Sampai di sini paham ya anak-anakku semuanya? Anak-anakku yang soleh dan soleha, dan tentu saja anak-anakku yang hebat, mari untuk memperdalam pemahaman materi kali ini, kita atau anak-anakku silahkan mengerjakan soal tantangan yang sudah Pak Heri siapkan. Anak-anakku yang hebat, sampai di sini sudah paham semua ya? Oke, nanti apabila ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang belum difahami, bisa anak-anakku kembali melihat video pembelajaran ini. Atau bisa juga anak-anakku mencari referensi lainnya, bisa dari internet ataupun dari buku. Boleh juga anak-anakku bisa bertanya kepada Bapak secara langsung. Oke, sampai di sini mari kita cukupkan pembelajaran materi kali ini. Sampai jumpa dalam pembelajaran matematika berikutnya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana nih setelah menyimak video pembelajaran tadi? Mudah kan? Bisa ya? Oke, Bapak yakin anak-anak pasti bisa, karena semua anak di teladan itu hebat. Oke, mari pembelajaran kali ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Pray begin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you. Sebelum Pak Heri tutup, Pak Heri berpesan untuk anak-anak selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi dan juga rajin berolahraga. Oke, selanjutnya, thanks for your attention and see you on the next lesson. Saya diakhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.